Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad Jubedi. Kali ini akan memberikan materi tentang sikap kerja dan penerapan 5R. 5R itu apa dan bagaimana, kita nanti Pak B sampaikan, Pak B ulas untuk sharing, untuk materi terhadap Anda. Sehingga kalian semua, atau Anda semua, siswa-siswa semua yang mendengarkan konten pembelajaran ini menjadi terinspirasi, bisa menjadi ini adalah oh ternyata seperti itu ya. Nah, ini 5R itu secara cepatnya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, itu ya ada 5R. Oke. Bagaimana sikap kerja dan penerapan 5R? Sikap dan penerapan 5R ya. Ruang lingkupnya seperti apa? 5R adalah tadi ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Dan implementasi di lingkungan sekolah ini mungkin dibuat poster. Tapi sudah membuat poster di TIFA misalnya, nanti di lab-lab dikasih 5R. Itu adalah poster. Dan juga penerapannya terus menerus gitu, tidak pada saat ada kunjungan, tidak saat ada pada inspeksi, tidak saat ada akreditasi misalnya, tapi itu bisa bagi budaya. Jadi budaya sekolah yang didukung oleh seluruh stakeholder sekolah, sehingga sekolah itu menjadi tempat belajar yang menyenangkan, tempat belajar yang meningkatkan kompetensi, tempat belajar yang bisa mengekspresikan dirinya, bisa memaksimalkan potensi peserta didik. Itu adalah penerapannya. Proyek ini sekaligus mengembangkan karakter yang mencakup 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tidak lepas, jadi itu terus diulang-ulang. Sehingga apa? Setelah diulang-ulang, pengulangan, nanti kita akan hafal, paham, dan nanti kita akan menjadi karakter dalam diri setiap warga sekolah. Nah, dimulai dari top down kan, dari kepala sekolahnya, dari wakanya, dari gurunya, nanti naik ke turun ke siswanya, dan nanti ke lingkungan kerjanya dan lain sebagainya. Ini adalah beriman. Nah, satu harus beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini terus-menerus menjadi integrasi, menjadi pondasi ya, sebagai tujuan akhirnya seperti itu. Sehingga dengan rekan sekolah menyenangkan, dengan ada perundungan, ya, terus kompetensinya baik, kolaborasi, project based learning, atau pembelajaran berbasis project, teaching factor, itu semua menjadi sarana atau indikator-indikator untuk menuju ke profil pelajar Pancasila dan 6 dimensi tersebut. Terus dijabarkan dalam kegiatan pembinaan budaya kerja. Budaya kerja itu dijabarkan dalam pembinaannya, misalnya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi beriman itu bisa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, orang lain, kepada lingkungan misalnya. Kan seperti itu. Nanti dijabarkan. Kalau dengan Tuhan Yang Maha Esa berarti religius, ibadah dengan rajin. Dengan kita tidak mendolimi diri kita dan orang lain. Dengan lingkungan tidak merusak lingkungan atau melestarikan lingkungan. Itu menjabarkan seperti itu. Terus berkebinekaan global. Kita punya informasi secara global, sehingga budaya-budaya global itu tidak kagetan. Bergotong royong itu adalah asal atau sifat di dunia timur, terutama Indonesia. Itu adalah kearifan lokal yang namanya bergotong royong. Kalau di rumah namanya kerja bakti. Walaupun akhir-akhir ini mungkin beberapa yang sudah mulai luntur kan begitu. Jadi ada beberapa generasi yang sudah tidak cuek kan begitu. Nah, generasi ini ada bergotong royong, kolaborasi hari ini itu perlu direkatkan kembali. Terus mandiri, ya, anak-anak dituntut mandiri, dituntut bisa berpikir mandiri. Bagaimana? Contohnya misalnya di rumah, bangun tidur misalnya, kan membersihkan sendiri, mencuci baju sendiri, mensetrika dan lain sebagainya.
itu akan menjadikan ketika kita besok hidup sendiri sudah siap karena sudah terbiasa mandiri. Bernalar kritis. Nah, kritis itu tidak mudah terkena hoax, tidak mudah terkena hoax ya. Kalau ada informasi-informasi nggak mudah sekali menggerakkan jarinya untuk men-share. Kita baca dulu, kalau ini bermanfaat, sumbernya jelas, silahkan saja di-share untuk kebaikan ya. Tapi kalau itu bersifatnya provokatif, tidak jelas asal-usulnya, membuat kegaduhan ya nggak usah. Nah, seperti itu. Terus kreatif. Nah, ini kreatif ini adalah selain dipikirkan juga dilakukan. Dipikirkan, ditulis, dilakukan. Nah, sehingga nanti jadi makanya ada industri kreatif, ada berpikir kreatif, bertingkah laku kreatif. Nah, hal-hal seperti itu kita harus seperti itu. Anak-anak tidak boleh jadi robot. Nah, jadi robot kalau tidak diperintah tidak punya ide, tidak punya kreativitas, nah, cuek, jangan. Oke, penerapannya seperti itu kegiatannya. Nah, penerapan 5R yang berisi 5 kegiatan. Ini contoh ya, berisi 5 kegiatan, 1 kontrak belajar. Nah, jadi komitmen belajar berdasarkan kesepakatan di kelas bisa kelas. Sehingga kita ketika guru mengajar, Pak B mengajar beberapa kelas ya mungkin berbeda-beda kontrak belajarnya. Ada beberapa yang wajib misalnya tidak datang terlambat, terus sudah mulai mandiri, tidak ada hukuman berupa fisik misalnya. Nah, tapi yang lain-lainnya kan ada beberapa karakteristik. Tuh nanti kalau terlambat maksimal 5 menit Pak misalnya. Atau nanti ada gurunya nggak ada, kita jemput Pak, dan lain sebagainya. Seperti itu kan itu namanya komitmen. Nah itu komitmen itu untuk membangun nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu. Besok ketika di dunia kerja, oh sudah terbiasa dengan kontrak kerja, kontrak belajar, kontrak macam-macam. MOU lah kita ya. Nah, itu membangun kerjasama mencapai sukses. Harus berkolaborasi, membuat kegiatan-kegiatan. Nah, ini biasanya adalah ketarunaan misalnya. Dan lain sebagainya. Ada ekstrakurikuler yang membangun kolaborasi antar ekstra. Gitu. Misalnya membuat kegiatan yang seluruh ekstra itu digabungkan. Nah, itu contoh. Terus membangun kepercayaan diri ya, ini juga sama. Membangun kepercayaan diri itu nanti saling bertukar informasi, saling adu ini ya kemampuan begitu ya. Oh saya bisanya ngomong kok, begitu di banyak orang ternyata suaranya nggak bisa senyaring ketika sendirian. Itu kan perlu namanya membangun kepercayaan diri. Nah, ya mengenal diri itu bisa juga secara fisik maupun psikis. Fisik seperti misalnya terus push up, pull up, sit up, PBB, terus kesehatan, jasmani dan sebagainya. Itu membangun kepercayaan diri secara fisik. Secara mental sini bisa juga dengan ibadah yang baik, ketemu dengan orang, wawancara dan sebagainya. Itu membangun kepercayaan diri. Terus pelatihan training 5R. Nah, 5 itu ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Itu bisa mendatangkan ahlinya atau juga kita berkolaborasi membentuk sebuah komunitas untuk melaksanakan 5R di sekolah misalnya. Terus penerapan 5R. Nah, penerapan 5R itu contoh adalah mengunjungi ke dunia kerja. Nah, ternyata sudah ada penerapan 5R. Bagaimana cara implementasinya? Kita bisa wawancara. Oh, kalau misalnya datang dari jauh, sebelum masuk ruangan, pastikan alas kakinya bersih. Kalau nggak bersih, dilepas misalnya. Nanti akan ada alas kaki yang di dalam lab misalnya. Itu kan contoh seperti itu. Yang kedua, kalau di perkebunan harus wajib menggunakan APD. Kalau nggak menggunakan APD, disuruh pulang untuk mengambil misalnya. Melihat penerapan di dunia kerja. Terus kegiatan benchmarking di sekolah. Jadi setelah di dunia kerja itu sudah tahu langkah-langkahnya, diterapkan di sekolah secara bertahap. Pembuatan poster, tulisan, dan juga mungkin sekarang di digital, di dunia maya ya, di medsos, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di WA Story dan sebagainya. Itu adalah penerapan 5R. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Ini adalah sikap kerja dan penerapan 5R. Semoga ini menjadi hal yang baik. Hari ini mungkin Pak masih jauh Pak, saya masih kelas 10 Pak. Yakinlah mulai dari
yang kecil diri sendiri, nanti lama-lama prosesnya ini yang akan menjadikan atau mengantarkan Anda menjadi orang-orang yang baik. Ingat pesan Pak B, solih solihah atau jadi orang baik, sehat dan sukses. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.